sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bapak Ibu, siapa di sini yang hobi banget makan yang digoreng-goreng? Makan yang bersantan. Enak sih, tapi jangan berlebihan. Yang ada bisa sakit-sakitan. Seperti cerita narasumber hari ini. Awalnya tengkuknya terasa kaku, sama betis terasa kencang. Tapi makin kesini makin serem. Kolesterolnya tembus 300. Asam uratnya naik jadi 10. Jari tangannya kaku, nggak bisa ngepal. Jalannya sampai bungkuk karena lututnya nyeri banget. Pak, Bu, saya cuma mau ngingetin, komplikasi bisa menghampiri kalau nggak segera diatasi. Yang repot siapa? Bukan cuma diri sendiri. Semua keluarga jadi bakalan susah kalau sakit. Apalagi kalau kena stroke. Bapak Ibu yang punya keluhan kesehatan, yuk kita cari tahu solusinya. Mari mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjut Mas Adit. Ya, terima kasih rekan saya Rahman Afri. Pemirsa, apa yang disampaikan tadi jangan abai dengan masalah nyeri-nyeri ya. Bisa jadi itu adalah tanda awal terjadinya komplikasi. Pemirsa, hari ini bersama kita sudah hadir para praktisi kesehatan, ada Bang Paidon dan juga Mas Yohanes. Dan tentunya seorang narasumber yang datang mau dapat solusi agar masalah kesehatannya segera teratasi. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita simak info sehat berikut ini. Baik pemirsa, berikut adalah info sehat bagi Anda. 75 juta orang lebih di Indonesia menderita kolesterol tinggi. Seperti apa infonya? Silakan, apa pendapat dari Mas Yohanes? Ya, jadi pemirsa di rumah, info sehat kali ini diambil dari data Kementerian Kesehatan tahun 2023 yang mengatakan bahwa 28% penduduk Indonesia mengalami kolesterol tinggi atau setara dengan 75 juta lebih penduduk Indonesia mengalami kolesterol tinggi. Nah, pemirsa perlu pahami bahwa beberapa orang kolesterol tinggi ini tidak menimbulkan gejala sampai akhirnya komplikasi terjadi. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena pada dasarnya ketika kolesterol ini meningkat, ini merupakan cikal bakal terjadinya pembentukan plak pada pembuluh darah. Apabila kolesterol yang tinggi ini tidak ditangani dengan baik, maka plak-plak ini akan semakin membesar, membentuk sumbatan pada pembuluh darah. Apabila sumbatan ini terus-menerus terjadi, maka bisa menyumbat pembuluh darah yang berujung pada komplikasi. Jadi pemirsa di rumah harus pahami bahwa walaupun Anda tidak mengeluhkan keluhan apapun, ayo lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk mengetahui nilai rapot kesehatan Anda sehingga dokter dapat menangani seoptimal mungkin sehingga komplikasi tidak terjadi. Selanjutnya saya ingin ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita pemirsa. Langsung saja kita sapa Ibu Rere. Apa kabar Ibu Rere? Sehat Ibu? Alhamdulillah lumayan. Alhamdulillah. Boleh tahu Ibu Rere berdomisili di Jakarta? Sekarang ini di Cibinong. Oke, berarti masuknya Bogor ya Bu ya? Iya. Boleh tahu saat ini apa masalah kesehatan atau apa yang dirasakan sebagai keluhan kesehatan Ibu Rere yang bisa Ibu sharing sama kita semua? Kolesterol sama asam urat, kolesterolnya itu kan karena tinggi katanya. Berapa Ibu angkanya terakhir? Terakhir Tertinggi berapa? 300 sih pernah. 300 Iya. kolesterolnya tertinggi ya. Kalau asam uratnya tadi berapa? 11. Asam uratnya 11 pernah terus turun.
gitu. Terakhir sih 10 ya. Itu di badan, apa yang dirasain Bu di badan Bu? Dengan angka-angka setinggi itu? Kalau ya katanya di belakang tengkuk ini suka nyeri gitu ya, sakit. Itu Iya. katanya kolesterolnya tinggi. Oke. Terus kalau tangan ini kan nggak bisa bergerak nih. Maaf Ibu, boleh lihat ya? Ini ya tangannya. Tangan kiri saja ya? Iya, Jarinya kelingking sama? Ini jari kelingking nih nggak bisa digerakin ini tengahnya. Yang ujungnya memang nekuk begini aja. Baik Ibu. Ini terus kalau ini kan nggak bisa ditekuk banget. Oh, berarti Ibu tidak bisa menggenggam begini ya? Nggak bisa menggenggam, ngepal tuh nggak bisa. Nggak bisa ya? Terus kalau yang ini begini aja, nggak bisa ngepal banget, nggak bisa, iya, gitu. Terus kaki kadang-kadang suka nyeri ini betis ya, nyeri gitu. Terus pinggang belakang suka nyeri. Nyerinya ini se-often apa atau sesering apa Ibu? Kalau obatnya, kadang kan kalau mau tidur kadang-kadang kalau udah ngantuk suka kelupaan minum obat malam. Baik, ya. Itu obat asam urat kolesterol lupa diminum udah sakit. Pasti. Iya. Nah, Ibu Rere Seperti sendiri kambuh. ketahuan asam urat, kolesterol tinggi itu sejak usia berapa, Bu? Usia 47. Pokoknya udah di atas 45 tuh udah mulai kerasa sakit-sakitnya, Oke. gejala-gejalanya gitu. Tapi kan bandel, jadi umur 47 baru diperiksakan ke dokter. Oke, berarti pada saat usia 45 sampai 47 itu nggak minum obat? Enggak, nggak pernah minum obat. Sama sekali nggak minum obat Nggak. kolesterol walaupun kolesterolnya tinggi? Iya, karena kan nggak tahu kalau itu kolesterol. Jadi bandel ya, kadang-kadang kan suka makan malam gitu kan. Makan tuh nggak dijaga apa aja gitu loh Mas. Ibu Rere sekarang masih rutin minum obat dari dokter? Obat asam urat kolesterol, tapi kadang-kadang kalau ngantuk ketiduran nggak Kadang-kadang lewat. lupa. Iya. Ibu Rere, kita melihat by data ya Bu ya. Iya. Karena sebelum dilakukan pengambilan gambar, kita juga sudah melakukan pemeriksaan kadar kolesterol Ibu Rere itu di 238 Bu. Ini tinggi ya Bu ya, karena normalnya harus di bawah 200. Nah, Ibu dengan konsumsi obat yang tidak terkontrol dengan baik, maka terlihat dari hasil pemeriksaan masih tinggi Bu. Ini harus segera diatasi. Iya. Kalau tidak diatasi, ini bisa beresiko terjadinya komplikasi Bu. Oh iya. Ya. Baik. Maaf Ibu, kalau berjalan, apakah Ibu bisa berjalan normal atau ada keluhan saat berjalan Jalannya kaki? agak bungkuk ini, mau dilihat? Mau dilihat Bisa, kalau boleh. Iya. Maaf ya Bu ya, perlu dibantu kah? Iya. Ini kalau berdiri kan dia nggak bisa lurus banget maaf. ya. Iya, Ini iya. kalau jalan begini. Itu sakit di lutut, Bu? Iya, ini lutut sakit. Kalau pinggang kalau udah kelamaan duduk, tapi duduknya bukan di tempat yang empuk gini, sakit dia. Oke. Ini kalau berdiri nggak bisa lurus banget ya. Iya, nggak bisa tegak ya Bu ya? Iya, jalan juga ini nggak bisa. Baik Ibu, maaf Iya. Ibu. Silakan Ibu duduk Iya. lagi. Ya, menurut Ibu Rere, apa yang Ibu alami atau Ibu rasakan saat ini tuh karena pola hidup di masa lalu nggak? Iya. Apa yang biasa Ibu lakukan? Saya waktu masih sehat Iya. ya. Hobinya apa sih? Malam tuh kadang suka begadang. Oke. Gitu ya. Begadangnya gimana, Bu? Dulu ada Di aktivitas rumah. kerjaan atau apa? Iya, ada kerjaan. Yang mewajibkan Ibu jadi harus begadang gitu? Iya, kalau Oke. malam kan saya buka kuliner, ya bukan restoran mewah lah ya, bukan Iya, besar. UMKM Di bisnis. kios, iya di kios-kios aja gitu. Itu kan kalau malam, saya bukanya dari sore sampai malam. Kadang kalau ada pesanan dari jam 10, setengah 11 tuh udah buka Baik. gitu. Ya, jadi kalau malam itu kan saya makan nggak dikontrol tuh, Mas. Sedapatnya. Iya, sedapatnya. Yang penting perut kan kenyang, nggak masuk angin. Saya kan pikirannya gitu dulu, Mas. Memang begadang. Waktu begadang itu Ibu ada suka minum minuman berenergi atau kopi saset gitu nggak? Saya sukanya minum itu loh, minuman teh yang kemasan Oh tuh. iya. Teh kemasan kan. Oke. Iya, karena teman-teman pada minum itu, coba deh, enak juga. Akhirnya kadang-kadang suka Manis beli gitu sendiri, ya. iya. Olahraga nggak Ibu? Olahraga. Olahraga, dulu mudanya saya malah sampai bisa split gitu loh. Oh, yang kaki. olahraganya apa Ibu? Saya kan dulu masih agak anak-anak gitu Iya. ya. Pernah ikut balet, tapi nggak Oke. diselesaikan gitu. Karena kan kalau balet ada tingkatannya juga. Nah, I mean yang rutin sampai dengan sebelum Ibu Oh, itu senam-senam fitness. tetap ya olahraga Iya, ya? saya sempat fitness di fitness salah satu instruktur terkenal deh pokoknya di Indonesia. Di fitnessnya dia gitu. Oke. Tentu Ibu Rere kan hadir ke sini selain mau bercerita seputar kesehatan Ibu atau kondisi kesehatan Ibu, pasti Ibu juga mengharapkan ada solusi. Iya, dong. saya kemarin tuh teman cerita, saya tertarik banget, mana tahu saya bisa ketemu
mas ini gitu kan bisa ngasih saya jalan keluar, solusi buat kesembuhan penyakit saya. Kita coba ya, berdasarkan dari cerita Ibu dan juga hasil pemeriksaan Ibu ya pemirsa, tadi angka-angkanya memang ada beberapa poin atau hasil pemeriksaan darah yang memang belum terkendali. Kita mau mencoba memberikan masukan atau saran yang mungkin bisa Ibu aplikasikan ke dalam kehidupan Ibu. Yang penting kita berkomitmen Ibu ya, bukan hanya niat tapi juga take action. Nah gitu. Jadi ada dua cerita yang berbeda nih. Pemirsa juga nanti harus bisa bedakan ya, masalahnya mekanika atau masalah metabolik. Masalah mekanika itu ya mungkin gara-gara misalnya di lutut, pegel, ototnya sekitar otot. Nah itu bisa diterapi dengan apakah di fisioterapi atau di sport massage, itu bisa. Nah tapi kemudian ibu juga ada masalah metabolik dan ditandai dengan adanya kolesterol yang tinggi dan asam urat yang tinggi. Dan tampaknya ini masih belum selesai masalahnya. Artinya apa? Pertama, pola makannya belum terlalu optimal, kedua obat-obatan yang tidak rutin, dan ketiga belum ada bantuan. Nah sekarang kita langsung bicara di bantuannya dulu karena kita pengen solusinya yang lebih cepat. Nah Ibu Rere bisa menggunakan teknologi laser. Teknologi laser itu teknologi yang dikenakan di pergelangan tangan seperti yang dikenakan sama Mas Adit. Teknologi laser ini memproduksi sinar laser yang kemudian sinarnya diarahkan ke arteri atau pembuluh darah namanya arteri radialis dan ulnaris. Nah di sini nanti teknologi laser membantu memproduksi oksida nitrit. Oksida nitrit ini membantu membuka pembuluh darah di seluruh tubuh. Melewati usia 30 tahun, kemampuan tubuh menghasilkan oksida nitrit berkurang. Apalagi kalau ada penyumbatan pembuluh darah. Dan salah satu tandanya adalah adanya kolesterol tinggi, gula darah tinggi, tekanan darah tinggi, dan asam urat tinggi. Makin sedikit pembuluh darah kita memproduksi oksida nitrit. Dampaknya pembuluh darah tidak elastis. Dengan bantuan teknologi laser, oksida nitrit diproduksi, pembuluh darah menjadi elastis, pembuluh darah terbuka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini akan membantu menurunkan tekanan darah buat orang yang punya masalah darah tinggi. Kedua, teknologi laser yang sama masuk ke dalam pembuluh darah, sinarnya nih, menyinari darah yang melintas di pembuluh darah ini, membantu mengurangi penggumpalan darah yang biasa dialami oleh penderita gula darah tinggi, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi. Darah yang menggumpal akibat pilihan makanan yang kurang sehat, makanan bersantan, makanan berlemak, makanan gorengan yang dikonsumsi bertahun-tahun, menyebabkan kolesterol asam urat menggumpal di situ, ikut menggumpal di situ. Nah dengan demikian apa? Kolesterol tidak bisa diantar ke organ target untuk diubah menjadi hormon, asam urat tidak bisa dibuang, sehingga apa? Beredar di dalam darah. Ya, dan dampaknya nanti asam urat yang berlebihan itu menyebabkan nyeri pada persendian, dia nyangkut di sendi-sendi. Dengan bantuan teknologi laser ini semua terurai, kolesterol bisa dihantar ke organ target, kemudian bisa diubah menjadi hormon, asam urat bisa dibuang, tubuh bisa menjadi lebih sehat. Nah, Bu Rere dan pemirsa di rumah yang ingin lebih sehat boleh menggunakan teknologi laser untuk membantu kesehatan Anda. Tentu setelah itu apa? Obat dari dokter dikonsumsi dengan teratur, dan jika butuh bantuan fisioterapis untuk masalah yang lain tolong dikerjakan. Tuhan Yang Maha Kuasa sudah memberikan kita kesempatan untuk hidup sehat, tinggal kita mau take action nggak? Ayo pakai teknologi lasernya sekarang juga. Kemudian Ibu Rere dan pemirsa di rumah, teknologi laser yang kita bicarakan ini dapat membantu menstabilkan kadar kolesterol, gula darah, dan asam urat. Tadi Bang Paidon sudah menceritakan teknologi laser ini akan menstimulasi produksi nitrik oksid. Nitrik oksid ini kan dibawa ke seluruh pembuluh darah. Kemudian dengan bantuan oksigen, kemudian ini akan mengaktifkan kompor dari energi sel tubuh kita yang disebut dengan mitokondria. Nah, ketika mitokondria ini bekerja, ini akan mengambil gula darah, kolesterol, dan asam urat, diubah menjadi energi. Jadi hasilnya adalah kolesterol, gula darah, asam uratnya terkendali, energinya menjadi meningkat. Selain itu, teknologi laser juga akan meningkatkan kerja dari jantung, sekitar jantung dan paru-paru. Digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri, selain menyinari dua pembuluh darah, ada menstimulasi titik-titik akupuntur yang fungsinya adalah untuk kesehatan jantung, sekitar jantung dan paru-paru. Jadi Ibu Rere dan pemirsa di rumah, ayo gunakan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Karena kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup Anda. Pemirsa yang ikut mendengarkan kami, baiknya segera take action ya. Karena aku laser yang sedang saya pakai setiap hari, ini sebagai upaya pencegahan. Ya, karena saya juga nggak mau sakit, dan yang saya rasakan kebugaran saya ini terus meningkat pemirsa. Aku laser ini adalah pilihan yang tepat untuk kesehatan Anda dan keluarga ya, sebagai upaya untuk mencegah dan mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, serta asam urat yang tinggi. Penggunaan rutin
bisa mencegah serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Pemesanan Aqualaser hanya di GoGoMall ya, melalui nomor yang tertera di layar televisi Anda. Dengan mendapatkan fasilitas cicilan 12 bulan, beserta dengan bunga 0% atau tanpa bunga dari Bank BCA serta Bank Nasional lainnya. Anda juga bisa mendapatkan Aqualaser secara langsung dengan mengunjungi kafe showroom GoGoMall yang berlokasi hanya di Alam Sutra, Kota Tangerang. Customer Relation GoGoMall akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari ke depan untuk meningkatkan kesehatan Anda, pemirsa. Ingat ya, pelayanan ini hanya ada di GoGoMall. GoGoMall tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Jadi harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan GoGoMall. Ingat, segera gunakan Aqualaser, atasi masalah kesehatan Anda, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, masih di Go Healthy dan kami ada solusi sehat untuk Anda pemirsa. Makan saat lapar lebih baik untuk kesehatan. Bagaimana cara atau solusinya? Silakan Bang Paidon. Ya, terima kasih Mas Adit. Jadi memang banyak orang itu saat ini makan itu nggak lapar tapi makan. Padahal kalau kita makan pada saat kita lapar itu memberikan beberapa keuntungan. Ya, karena tubuh kita punya sistem seperti sinyal dalam tubuh kita untuk membantu kita bisa mengerjakan atau bisa menjalankan proses metabolisme dengan baik. Jadi beberapa yang perlu kita perhatikan kalau kita makan pada saat kita lapar, tapi jangan pada saat kelaparan. Pertama, dia mengikuti sistem sinyal tubuh. Jadi dengan tubuh merasa kelaparan, tubuh itu memberi tanda bahwa kita tuh butuh energi. Nah, jadi nanti akan membantu meningkatkan energi, membantu meningkatkan kestabilan gula darah, dan membantu untuk fungsi tubuh secara normal. Kedua, kalau kita makan saat lapar itu akan mencegah kita makan berlebihan. Karena pada orang-orang yang suka menahan lapar gitu ya, jadi ditahan-tahan, entar deh, jadi ntar overkompensasi. Ya, kemudian apa yang terjadi nanti ketika overkompensasi dia jadi makannya lebih, kadang-kadang jadi nggak bisa milih. Nah, ini mungkin banyak terjadi khususnya pada wanita misalnya. Wanita itu cenderung lebih lapar kalau habis berolahraga, Mas Adit ya, dan pemirsa di rumah. Jadi sebaiknya udah tahu tuh nanti pas habis olahraga misalnya udah siapin makanannya. Sebab kalau enggak, nanti ditahan-tahan, selesai olahraga, sepertinya kelaparan, jadi semuanya dimakan semua. Gorengan dimakan, makanan bersantan dimakan gitu ya. Jadi berlebihan. Nah, kemudian juga ini akan membantu tubuh kita untuk bisa menjalankan fungsinya dengan baik kalau kita makan pada saat kita lapar. Nah, tapi perlu dicatat ya pemirsa, bahwa walaupun kita harusnya makan seperti itu, tetap yang harus kita pikirkan apa? Pola makannya harus benar. Jadi bukan hanya masalah makan pada saat lapar, tapi pola makannya nggak benar. Sebaiknya gizinya harus seimbang. Ya, gizinya harus seimbang, pola makannya harus benar, lengkap, buah-buahan dijadikan makanan utama, kemudian memilih karbohidrat yang lebih sehat, karbohidrat kompleks. Karena karbohidrat sederhana seperti mie instan, seperti bubur nasi, ya kemudian roti, ini mau kita kontrol makan juga susah. Karena makanan tersebut cepat meningkatkan gula darah, mood kita bagus, tapi gula darah cepat turun. Jadi kita lapar lagi. Jadi memilih makan itu penting.
Kemudian juga seandainya kita membutuhkan tambahan nutrisi, kalau kita tahu nutrisi kita kurang, kita bisa menambahkan tubuh kita menggunakan suplementasi makanan yang mengandung multivitamin, mineral, dan antioksidan. Seandainya pola makan kita kurang nutrisi-nutrisi tersebut. Demikian Mas Adit dan pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih banyak Bang Paidon, informasi atau solusinya bagi kesehatan kita. Penting sekali itu ya Ibu ya, bahwa kita mengatur pola makan kita itu ternyata sangat penting. Tadi Ibu Rere juga sempat bercerita bahwa sebelumnya pola makannya itu berantakan banget. Apa aja dimakan, nggak ada pantangan. Pokoknya yang penting enak di lidah ya Bu ya. Maaf Ibu Rere sudah masuki usia menopause atau Sudah belum? lewat. Sudah. Iya, ke tahun kemarin saya menopausnya. Baik, kalau yang informasi yang Ibu tahu seputar menopause itu apa terhadap wanita? Katanya sih yang saya tanya sama yang udah senior, yang udah pernah menopause duluan, katanya udah beda katanya. Terus kalau sakit tuh nanti nyamber kemana-mana, kayak komplikasi gitu, nyambung kemana-mana. Terus lama diobatinnya, nggak kayak, karena kan katanya kalau perempuan udah nggak haid, katanya imunnya udah kurang katanya. Katanya. Apalagi Bu, terus dapat info apa lagi dari teman-temannya mungkin? Itu aja sih katanya. Jadi Bu Rere dan pemirsa, menopause itu tidak hanya berhenti menstruasi Bu, tetapi berhenti untuk perlindungan terhadap pembuluh darah dan jantung. Karena pada saat perempuan itu masuk ke tahap menopause, itu kan akan terjadi penurunan estrogen. Nah, penurunan estrogen ini sama halnya dengan perlindungan terhadap pembuluh darah dan jantungnya, ini sudah tidak ada lagi. Selain itu bisa juga tulang menjadi keropos ya. Pokoknya penyakit metabolik itu muncul Bu semuanya Bu. Bisa kolesterol, bisa tensi tinggi, bisa asam urat. Ya, osteoporosis juga nyeri sendi, termasuk ya. Itu juga bisa terjadi pada perempuan dengan sudah masuk ke dalam fase menopause. Oleh karena itu perlu nih diperhatikan supaya kesehatan perempuan-perempuan yang sudah masuk ke menopause harus lebih ditingkatkan lagi. Nah, karena pada perempuan yang sudah masuk menopause itu biasanya nyeri-nyeri badan, itu untuk melakukan olahraga kadang males ya Bu ya. Nah, itulah mengapa kadang juga otot bisa menyusut Bu, karena tidak dilatih. Ya, padahal otot ini memegang peranan penting untuk penyerapan gula dan kolesterol. Kalau ototnya tidak ada, maka gula dan kolesterolnya tidak bisa diserap. Hasilnya dia berkeliling tuh di pembuluh darah yang menimbulkan komplikasi akibat tidak ditangani dengan baik. Jadi untuk Ibu Rere dan pemirsa di rumah, walaupun sudah masuk ke tahap fase menopause, ayo olahraga tetap dijalankan, pola hidup tetap harus dilakukan dengan baik, pola makannya harus terkontrol, kemudian harus sehat ya, tidurnya harus cukup dan berkualitas, manajemen stresnya harus dikendalikan. Tadi kan saya bilang otot itu bisa mudah menyusut ya Bu ya. Oleh karena itu selain olahraga yang harus dilakukan secara teratur, Ibu Rere dan pemirsa bisa menambahkan dengan menggunakan teknologi NMES. NMES itu Neuromuscular Electrical Stimulation yang digunakan pada bagian otot-otot Bu. Ya, seperti contohnya berikut, bisa pada lengan, bisa pada paha, pada betis. Tujuannya adalah memberikan stimulasi ke otot supaya otot bisa bergerak secara pasif. Selain itu dapat memberikan stimulasi ke saraf di otak, mengetahui bahwa otot itu masih bisa bergerak. Jadi bagi pemirsa di rumah, jangan tunggu nanti-nanti, kini saatnya Anda take action dengan penggunaan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Karena kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup Anda. Ya, jadi nanti Ibu tadi kan cerita ada vertigo. Iya. Nah itu seringkali bukan hanya karena tekanan darah rendah, tapi karena kolesterol tinggi. Nah kemudian Ibu juga tadi sering lupa. Nah itu sering lupa itu kemungkinan memang karena sirkulasi darah ke otak berkurang, dan kolesterol tinggi tadi sudah kita bahas bahwa dia bisa dibantu dengan menggunakan teknologi laser. Tapi ada solusi tambahan yang membantu mempercepat proses perbaikan dan pemulihan, yaitu dengan menggunakan teknologi intranasal. Teknologi intranasal itu adalah teknologi yang seperti kabel dipasang, dimasukkan ke teknologi laser yang di pergelangan, dan ujungnya nanti ditaruh di hidung. Nanti jadi ada 2 spot atau 2 tempat yang memproduksi sinar laser, satu di pergelangan tangan, satu di hidung. Ketika kita pakai teknologi internasalnya di hidung, yang terjadi apa? Sirkulasi darah di sekitar wajah itu lebih baik, ya, dan artinya dampaknya sirkulasi darah di kepala itu lebih cepat terpengaruh. Nah, dampaknya apa? Dampaknya mengurangi resiko
sinusitis membantu meningkatkan sirkulasi darah sekitar mata, jadi membantu penglihatan lebih baik. Kemudian juga membantu mengurangi migrain. Dia membantu mengurangi vertigo, dia membantu mengurangi Alzheimer, dia membantu meningkatkan sirkulasi darah ke otak karena dia membantu meningkatkan sirkulasi darah ke kelenjar kecil namanya pineal, dia menghasilkan hormon melatonin. Dengan demikian kualitas dan kuantitas hidup lebih baik. Nah, pemirsa, jika Anda sudah punya teknologi lasernya, nanti begitu sampai di tempat Anda, di dalamnya sudah ada tuh teknologi intranasalnya. Jadi Anda nggak usah beli lagi, nggak perlu. Dan Anda yang sudah punya, sebaiknya coba buka kotaknya. Itu ada di dalamnya. Pakai teknologi laser dan teknologi intranasal sekarang juga untuk membantu mendukung kesehatan kita. Nah, pemirsa, kita pasti semua menghadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Tapi kalau bisa, kita mati muda di usia tua. Artinya umur KTP boleh tambah, umur fisik tetap muda. Ayo hidup sehat, pakai laser sekarang juga. Terima kasih Mas Yo sudah memberikan insight dan juga masukan seputar info kesehatan. Bang Paidon, terima kasih banyak, informasinya sangat bermanfaat bagi kita semua. Ibu Re, terima kasih sekali lagi Bu sudah hadir ke sini, sudah bercerita. Semangat ya Ibu ya. Iya, semangat. Pasti masih ada hari yang cerah menanti di kemudian hari. Dan pemirsa, mari kita jadikan informasi yang kita dapatkan hari ini sebagai pelajaran ya, bahwa pola hidup sehat itu harus dilakukan agar tetap sehat sampai kapanpun. Dan juga tentu segera gunakan Aqualaser dari Gogomol ini. Pelayanan Gogomol berskala internasional pemirsa, karena telah tersertifikasi ISO 9001 dan mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai wujud kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap Gogomol yang sudah hadir lebih dari 10 tahun. Pemesanan Aqualaser hanya di Gogomol melalui nomor yang tertera di layar televisi Anda. Dapatkan fasilitas cicilan 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA serta Bank Nasional lainnya. Anda juga bisa mendapatkan Aqualaser secara langsung pemirsa dengan mengunjungi kafe showroom Gogomol yang berlokasi di Alam Sutra, Kota Tangerang. Customer Relation Gogomol akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari ke depan untuk meningkatkan kesehatan Anda. Dan ingat ya, pelayanan ini hanya ada di Gogomol. Gogomol tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Harap waspada ya terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomol. Pemirsa, segera gunakan Aqualaser, atasi masalah kesehatannya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Terima kasih telah menyaksikan Go Healthy episode hari ini dan sampai bertemu pada episode selanjutnya. Salam sehat. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aqualaser dan dokter laser hanya di Gogomol. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.